Felix, it's Amanda. I didn't know who else to call. I don't feel like myself. I can't explain it. Why do you think she called you? I have experience with events involving the supernatural and beyond. Bring me the innocent one. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Amanda yang bekerja di sebuah perusahaan besar di Amerika. Setelah berbulan-bulan ditugaskan ke Filipina untuk mengawasi proyek besar yang sedang dibangun oleh perusahaannya, Amanda kini sedang dalam perjalanan pulang. Proyek di Filipina tersebut sangat penting sehingga Amanda harus tinggal di sana lebih lama dari yang ia bayangkan, jauh dari keluarganya dan kehidupan sehari-harinya di Amerika. Dalam perjalanan pulang, Amanda memutuskan untuk menelpon Felix, seorang pria yang tampaknya memiliki hubungan dekat dengannya. Mungkin Felix adalah kolega, sahabat, atau bahkan seseorang yang lebih dari itu. Namun telepon Amanda tidak diangkat oleh Felix. Akhirnya Amanda hanya meninggalkan pesan suara berharap Felix segera membalas pesannya tersebut. Dalam pesan suaranya, Amanda mengungkapkan ada perasaan aneh yang muncul selama perjalanannya pulang dari Filipina. Hal ini membuat Amanda tidak nyaman seolah ada sesuatu yang akan segera terjadi. Professor Felix Bohas, please leave a message. Been happening. Strange. Sesampai di rumah, Amanda membawa masuk barang-barangnya. Selesai mengurus semua barang-barangnya, Amanda mulai memasak makan malam untuk keluarganya. Namun Amanda malah memperhatikan bayangan melintas dari lantai atas. Awalnya Amanda mengira yang melintas itu adalah putrinya yang bernama Sarah. Tetapi ketika Amanda naik ke lantai atas dan hendak membuka pintu kamar Sarah, tiba-tiba Amanda mendapat telepon dari Sarah yang mengabarkan bahwa Sarah dan ayahnya yang bernama Dr. Ten saat ini tidak ada di rumah dan akan kembali dalam beberapa jam ke depan. Amanda seketika mengalami kebingungan. Jika Sarah dan suaminya Ten tidak ada di rumah, lalu siapa yang baru saja ia lihat di lantai atas? Kepanikan melanda, sadar bahwa seseorang mungkin telah menyusup ke dalam rumahnya. Dengan cepat Amanda menelpon 911 untuk meminta bala bantuan. Namun tiba-tiba saja pintu kamar Sarah terbuka dengan sendirinya dan muncul sesosok makhluk misterius yang menarik Amanda masuk ke dalam kamar tersebut. Amanda pun berteriak dengan histeris. Teriakan itu didengar oleh petugas kepolisian yang masih tersambung pada ponsel Amanda, sehingga beberapa polisi dikerahkan secepatnya menuju lokasi rumah Amanda. Selang beberapa waktu, Ten dan Sarah yang baru saja pulang bingung karena terdapat beberapa mobil polisi dan ambulans terparkir di depan rumah mereka. Saat Ten dan Sarah bertanya apa yang telah terjadi, seorang polisi bernama Roy meminta mereka untuk tetap tenang. Roy secara perlahan membawa Ten dan Sarah ke belakang rumah dan di sanalah mereka menemukan Amanda tewas gantung diri di salah satu pohon. Di tengah kesedihan yang melanda mereka, tiba-tiba terdengar suara telepon yang berdering. Suara itu berasal dari ponsel Amanda yang kini dijadikan barang bukti oleh kepolisian. Roy yang berdiri di samping mereka meraih ponsel itu dan memperhatikan panggilan masuk terdaftar dengan nama Felix. Roy bertanya kepada suami Amanda yaitu Ten tentang siapa itu Felix. Raut wajah Ten sontak berubah setelah mendengar nama tersebut. Ten memilih untuk diam saja dan tidak memberikan penjelasan kepada Roy. Who's Felix Foges? Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Felix yang baru saja menerima pesan suara dari Amanda. Di pesan tersebut, Felix mendengar Amanda yang memberitahunya ada sesuatu yang aneh selama perjalanannya pulang dari Filipina. Hal itu pun membuat Amanda tidak nyaman seolah ada sesuatu yang akan segera terjadi. Felix yang memiliki firasat buruk yang akan terjadi pada Amanda setelah mendengar pesan suara tersebut mengambil keputusan untuk terbang dari Filipina menuju Amerika hanya untuk menemui Amanda. Di sini Felix masih belum menyadari bahwa Amanda telah tewas gantung diri. Setibanya di Amerika, Felix tidak mau membuang-buang waktu. Ia menyewa sebuah mobil selama beberapa hari ke depan dan bergegas menuju lokasi rumah Amanda. Di perjalanan, pikiran Felix mulai dipenuhi kenangan masa lalu yang tidak bisa ia lupakan. Dalam ingatannya, terungkaplah bahwa ternyata Amanda dan Felix pernah menjalin hubungan asmara saat berada di Filipina.
Perasaan itu muncul begitu saja. Namun Amanda menyadari apa yang mereka lakukan adalah suatu kesalahan besar. Amanda sadar dirinya sudah mempunyai keluarga dan oleh sebab itu, Amanda memilih untuk mengakhiri hubungan terlarang itu. Dia memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan Felix demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Amanda bahkan berani berbicara jujur dengan Ten mengenai apa yang terjadi lewat telepon. Dalam percakapan telepon itu, Amanda meminta maaf kepada Ten atas kesalahan besar yang telah dia lakukan. Dia mengakui tentang perselingkuhan yang telah dilakukannya, berharap Ten bisa memaafkannya. Amanda berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama dan menegaskan hubungannya dengan Felix sudah benar-benar berakhir. Namun sebelum kematian Amanda, terdapat satu alasan kuat yang mendorong Amanda untuk menelpon Felix kembali. Dalam keadaan bingung dan terdesak, Amanda merasa tidak ada orang lain yang bisa diajak bercerita mengenai perasaan aneh yang terus mengganggunya selama dalam perjalanan pulang dari Filipina. Dalam pikiran Amanda, hanya Felix yang mungkin dapat memberinya jawaban yang dia butuhkan. Sejak pertama kali mengenal Felix, Amanda mengetahui Felix memiliki kemampuan istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Felix memiliki kemampuan luar biasa yang memungkinkannya merasakan dan melihat hal-hal yang berada di luar jangkauan orang biasa. Felix terkadang bisa melihat potongan-potongan masa depan maupun masa lalu dan menangkap energi-energi yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Amanda yakin dengan kemampuan Felix bisa memberikan penjelasan seputar perasaan aneh yang selama ini mengganggunya. Lalu tiba-tiba saja Felix mendapat penglihatan singkat yang memperlihatkan Amanda menjerit kesakitan. Penglihatan itu adalah bagian dari kemampuan Felix. Sontak Felix merasakan sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada Amanda. Gambaran Amanda yang menjerit kesakitan terus terngiang dalam pikirannya, membuatnya tidak bisa tinggal diam. Oleh sebab itu, tanpa membuang waktu, Felix memutuskan untuk segera pergi ke rumah Amanda. Meskipun sadar kedatangannya mungkin akan memperburuk situasi, terutama karena hubungannya di masa lalu dengan Amanda, Felix merasa bahwa keselamatan Amanda jauh lebih penting daripada risiko yang akan dia dapatkan. Singkat waktu, Felix tiba di rumah Amanda pada pagi hari. Ten yang kebetulan baru saja selesai berburu, melihat adanya sebuah mobil yang datang ke rumahnya. Awalnya Ten mengira pria itu hanya salah alamat, tetapi begitu Ten mendengar pria itu menyebut namanya adalah Felix, Ten pun langsung marah dan membantingnya karena tahu dialah pria yang telah berselingkuh dengan Amanda. Aksi Ten dalam mengajar Felix dihentikan oleh Sarah yang kebetulan menyaksikan kejadian itu secara langsung. Ten yang sudah muak dengan wajah Felix mulai mengusirnya dari tempat tersebut. Felix Fojas. Sebelum Felix meninggalkan tempat itu, Felix mendapat penglihatan tentang Sarah yang berteriak histeris, seolah mengalami sesuatu yang mengerikan. Selain melihat Sarah yang berteriak histeris, Felix juga mendapat penglihatan singkat mengenai seorang polisi bernama Roy yang sedang mengevakuasi mayat Amanda. Mendapat penglihatan itu, Felix bergegas pergi menuju kantor polisi. Sementara itu di kantor polisi, Roy tengah sibuk dengan tumpukan laporan terkait kematian Amanda. Sejak pertama kali menangani kasus ini, Roy menyadari terdapat sesuatu yang janggal. Amanda ditemukan tewas dengan keadaan yang tidak biasa. Tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa di rumah Amanda, dan semua bukti awal menunjukkan bahwa ini adalah kasus bunuh diri. Namun terdapat beberapa hal yang tidak masuk akal dan membuat Roy meragukan kesimpulan tersebut. Apakah kematian Amanda benar-benar murni karena bunuh diri, atau ada pihak lain yang terlibat dalam kejadian tersebut? Menilai ada beberapa hal yang tidak terjelaskan dalam laporan, Roy memutuskan untuk menggali lebih dalam terkait orang-orang yang terakhir berhubungan dengan Amanda. Salah satunya adalah Felix, seseorang yang disebut-sebut dalam pesan suara terakhir Amanda. Menurut keterangan yang ia dapat, Felix adalah pria yang pernah terlibat dalam hubungan terlarang dengan Amanda. Felix mungkin memiliki informasi yang bisa memberi petunjuk menyangkut apa yang sebenarnya terjadi pada Amanda. Roy kemudian meminta salah satu anak buahnya untuk menghubungi Felix dan memintanya datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun sebelum perintahnya dijalankan, bawahan Roy memberitahu Roy tentang Felix yang ternyata sudah berada di kantor polisi dan telah menunggu Roy di ruang tunggu. Roy seketika kebingungan bagaimana bisa Felix sudah tiba di kantor polisi, padahal Roy baru saja meminta bawahannya memanggil Felix untuk datang ke kantor polisi. Yes. You must be psychic. We phoned. Now I find you in my office. Oh. Dengan rasa ingin tahu yang mendalam, Roy menemui Felix dan bertanya bagaimana Felix bisa mengetahui bahwa Roy akan memanggilnya ke kantor polisi. Felix menjelaskan kemampuannya yang tidak biasa, di mana dirinya bisa melihat potongan-potongan masa depan maupun masa lalu, serta merasakan energi yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain.
Penglihatan tentang kematian Amanda sudah mengantuinya sejak pagi tadi, dan itulah alasan mengapa ia tiba di kantor polisi tanpa harus dihubungi terlebih dahulu. Alasan Felix datang ke tempat ini untuk bertanya lebih lanjut mengenai investigasi kepolisian terkait kematian Amanda. Apakah ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di saat kematian Amanda? Roy menyebutkan bahwa pihak polisi hanya menemukan cermin yang pecah berada di kamar Sarah. Roy tidak bisa menyebutkan lebih lanjut mengenai detail kematian Amanda karena itu bersifat rahasia yang hanya boleh diketahui oleh pihak kepolisian saja. Assumed you had questions, as do I. Sheriff, can you tell me, did your investigators, what harm can come from sharing that information? But a broken mirror, the daughters. Lalu Roy memutar pesan suara terakhir yang dikirimkan Amanda kepada Felix beberapa jam sebelum kematiannya. Suara Amanda terdengar cemas membicarakan beberapa hal aneh yang dialami belakangan ini dan merasakan ada sesuatu yang akan segera terjadi. Roy mulai menatap ke arah Felix berharap dia bisa memberikan penjelasan terkait maksud dari pesan tersebut. Felix mendengarkan pesan suara Amanda, tetapi di dalam hatinya dia belum yakin apa yang sebenarnya terjadi pada Amanda. Meski Felix memiliki kemampuan melihat masa depan dan merasakan energi yang tidak biasa, kali ini semuanya masih terasa kabur dan sulit dipahami sehingga Felix belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Felix menjelaskan jika ia merasakan sesuatu yang tidak biasa sebelum kematian Amanda. Ia merasakan adanya energi gelap yang mengelilingi Amanda, tapi belum bisa memastikan apa yang menyebabkan semua itu bisa terjadi. Lalu Felix kembali mendapat penglihatan masa depan tentang Roy yang berada dalam bahaya. With events involving the supernatural. Are you ill, Professor? Sementara itu di tempat lain sebelum Tin berangkat bekerja, Tin menyempatkan diri untuk mengantar putrinya ke sekolah. Walaupun selama dalam perjalanan pikiran Tin masih dipenuhi oleh bayangan tentang Amanda, dia berusaha untuk bersikap normal di depan putrinya. No, Riley can take me on the way to the center. It's fine. Ladies. Sesampai di sekolah, Sarah mendadak tidak enak badan. Telinganya tiba-tiba mengeluarkan darah dan dia meminta izin kepada gurunya untuk pergi ke kamar mandi. Kemudian Sarah malah mengalami halusinasi dengan melihat sosok berjubah hitam yang tampak sedang melakukan ritual. Tiba-tiba saja Sarah dikagetkan oleh sosok berjubah itu sehingga membuat Sarah tidak sadarkan diri. Di tempat lain, Tin yang tengah sibuk bekerja di rumah sakit tiba-tiba didatangi oleh Felix. Felix datang menemui Tin hanya ingin membahas pesan terakhir Amanda sebelum dia ditemukan tewas. Namun Tin yang sibuk dengan pasien dan tidak punya banyak waktu untuk mendengarkan Felix, meminta Felix untuk bertemu nanti sore di sebuah bar yang biasa ia kunjungi setelah selesai bekerja. Mendengar hal itu, Felix pun akan menunggu Tin di bar yang dimaksud. Singkat waktu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tin bergegas pergi ke bar yang telah mereka sepakati sebelumnya. Sesampai di bar, Tin bertemu dengan Felix yang sudah menunggunya sejak tadi. Melihat wajah Felix, membuat Tin merasa sangat marah. Meski dalam hatinya ia merasa sangat marah pada Felix akibat perselingkuhan yang dia lakukan dengan istrinya, untungnya Tin masih bisa menahan diri dan tidak membuat kekacauan di bar. Lalu Felix memberitahu Tin terkait pesan terakhir Amanda mengenai perasaan aneh yang muncul selama perjalanan Amanda pulang dari Filipina. Hal ini membuat Amanda tidak nyaman seolah ada sesuatu yang akan segera terjadi padanya. Untuk menggali lebih dalam apa maksud dari pesan tersebut, Felix bertanya apakah akhir-akhir ini keluarga Tin mengalami kejadian-kejadian aneh. Mendengar pertanyaan itu membuat Tin menjadi semakin marah karena Felix dianggap mencoba mengganggu privasi keluarganya dengan menanyakan hal-hal yang tidak penting. Sebelum Tin pergi, Tin memperingatkan Felix jika dia berani menyentuh atau mengganggu keluarganya lagi, ia tidak akan segan-segan membunuh Felix. Setelah itu, Tin beranjak pergi meninggalkan bar tersebut. What about your daughter? Is she acting differently or Orang-orang sekitar yang sebagian besar mengenal Tin menyaksikan bagaimana amarah Tin tertuju pada Felix. Mereka tahu Tin sebagai seseorang yang tenang dan tidak pernah terpancing emosi. Jadi ketika Tin memperingatkan Felix dengan nada mengancam, semua mata langsung tertuju pada mereka berdua.
Saat Felix ingin meninggalkan bar, beberapa pria yang sudah mengenal Ten mulai menghentikan langkah kaki Felix. Mereka mengira Felix adalah biang kerok dari kemarahan besar yang baru saja ditujukan oleh Ten. Tanpa bertanya lebih lanjut dan mendengarkan penjelasan dari Felix, beberapa pria di bar langsung memukuli Felix hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Tak terasa malam pun tiba. Ten sedang duduk menikmati makan malam bersama dengan Sarah. Saat Ten mencoba mengajak Sarah berbicara, tiba-tiba saja Sarah menunjukkan sikap yang aneh di mana Sarah mendadak berubah menjadi kasar. Bahkan Sarah nekat membentak ayahnya sendiri dengan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan, sehingga membuat Ten menjadi kebingungan dengan perubahan sikap Sarah. Keadaan semakin memanas ketika Sarah tiba-tiba meninggalkan meja makan dan pergi menuju kamarnya. Sesampai di kamar, Sarah malah mengunci pintu. Ten yang tak mengerti apa yang membuat sikap Sarah berubah drastis, mencoba berbicara dengan lembut dari balik pintu, tetapi tidak ada respon dari Sarah. Ten yang khawatir dengan kondisi Sarah berupaya mendobrak pintu kamar Sarah. Namun ternyata Sarah telah kabur melalui jendela kamar. Ten yang panik segera mencari keberadaan Sarah dengan berkeliling di sekitar halaman rumah, tapi tetap usaha Ten tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Ten terpaksa menelpon pihak kepolisian untuk membantunya mencari keberadaan Sarah yang hilang. Sementara itu, Sarah dengan sikap anehnya berjalan menuju sebuah bengkel kecil dan bertemu dengan salah seorang mekanik untuk mengajaknya melakukan mantap-mantap. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan, di mana Sarah membunuh mekanik tersebut. Di sisi lain, Roy yang sedang bertugas berpatroli di tengah hujan lebat memperhatikan adanya seseorang yang terbaring di pinggir jalan. Setelah mendekat, Roy menemukan Felix dalam keadaan pingsan dengan wajah babak belur dan penuh luka. Hujan yang terus semakin deras memaksa Roy untuk segera bertindak cepat. Dengan susah payah, Roy membangunkan Felix yang setengah sadar dan membawanya masuk ke dalam mobil patroli. Kondisi Felix yang lemah membuat Roy memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit agar Felix cepat mendapatkan perawatan. Di tengah perjalanan, Roy mendapat laporan dari pusat bahwa telah terjadi pembunuhan di bengkel kecil pinggiran kota. Roy diminta untuk secepatnya pergi ke lokasi kejadian. Sesampai di sana, Roy terkejut melihat seorang mekanik yang tewas dengan cara gantung diri. Felix yang berada di dalam mobil kembali mendapat penglihatan sekelompok orang yang sedang berkumpul di sebuah hutan terpencil. Kelompok itu terlihat melingkari api unggun sambil membaca ritual. Setelah mendapat penglihatan itu, Felix keluar dari dalam mobil dan memberitahu Roy kematian mekanik itu bukan disebabkan oleh bunuh diri, melainkan disebabkan oleh ilmu sihir. Roy yang tak pernah percaya dengan hal-hal mistis hanya menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Felix. Baginya semua ini hanyalah omong kosong. Tanpa berpikir panjang, Roy meminta Felix untuk kembali ke mobil, membiarkan para polisi melakukan tugas mereka dengan mengusut tuntas kasus kematian tersebut. I told you to stay in the vehicle. Kembali lagi ke Ten yang putus asa akibat tak kunjung menemukan keberadaan Sarah. Berkali-kali ia menelpon pihak kepolisian, tetapi hanya disuruh menunggu karena para petugas masih sibuk menangani urusan lain. Dalam keadaan frustasi dan tak tahu lagi harus melakukan apa, Ten duduk terdiam di dalam mobil, berharap ada keajaiban yang bisa membawa putrinya kembali dengan selamat. Saat tengah pasrah, Ten secara tidak sengaja melihat Sarah yang berjalan kembali ke rumah dengan tatapan kosong. Bukannya berbicara dengan Ten, Sarah justru memasuki kamar dan berbaring di kasur dalam kondisi basah kuyup. Ten yang masih dipenuhi rasa cemas dan khawatir, berusaha menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Sarah. Namun jawaban yang diberikan oleh putrinya semakin membuatnya bingung, di mana Sarah berkata bahwa ia merasa seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Ten terdiam mencoba mencerna kata-kata Sarah dan sadar jika ada sesuatu yang tidak beres. Tak berselang lama terdengarlah suara ketukan pintu, dan ketika dicek ternyata yang datang adalah Roy. Roy ditugaskan dari kantor untuk memeriksa keadaan dan memastikan laporan hilangnya Sarah. Ten meminta maaf kepada Roy menjelaskan bahwa Sarah baru saja ditemukan. Roy yang tidak bisa berlama-lama di tempat itu karena harus mengantar Felix ke rumah sakit langsung berpamitan pada Ten. Baru saja akan pergi, Ten meminta Roy untuk membawa Felix masuk ke dalam rumahnya. Sebagai seorang dokter, Ten tidak tega melihat Felix yang dalam kondisi lemah dan membutuhkan bantuan medis. Oleh karena itu, Ten memutuskan untuk memberikan Felix perawatan medis di rumahnya. Selagi Ten mengobati luka-luka yang dialami oleh Felix, Roy meminta izin untuk pamit karena ia harus berangkat ke lokasi tempat mekanik yang baru saja ditemukan tewas.
Bawahan Roy yang nantinya akan menjemput Felix dan akan mengantarnya kembali ke penginapan setelah selesai diobati. Felix yang mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Tin merasa perlu untuk menyampaikan sesuatu yang sangat mendesak. Dengan nada serius, Felix mengungkapkan keluarga Tin saat ini berada dalam bahaya besar karena ada seseorang yang menggunakan ilmu sihir untuk menyerang keluarga mereka. Tin sebagai seorang dokter yang terbiasa berpikir rasional dan perlu mencari penjelasan logis, tidak percaya dengan semua perkataan Felix. Baginya, semua masalah pasti memiliki akar penyebab yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Hal-hal mistis dan supranatural tidak sesuai dengan cara berpikir seorang dokter yang berpegang teguh pada fakta dan bukti. Tin meminta bukti pada Felix untuk mendukung pernyataan Felix tersebut. Tanpa bukti yang jelas, pernyataan Felix hanya dianggap sebagai omong kosong. Namun Felix yang tidak mampu memberikan bukti hanya dapat memberikan gambaran mengenai penglihatan sekilas yang ia dapatkan tentang sekelompok orang yang melakukan ritual di tengah hutan. There was fear in her voice. Where does that leave us? What, if anything, is happening here? Kemudian Felix pun dijemput oleh bawahan Roy yang akan mengantarnya kembali ke penginapan. Setibanya di penginapan, Felix lagi dan lagi mendapat penglihatan menyangkut sekelompok orang yang sedang menjalankan sebuah ritual. Dan kali ini kelompok tersebut akan menargetkan Sarah sebagai tumbal mereka selanjutnya. Karena Felix kebingungan untuk melakukan langkah apa selanjutnya, Felix memanggil salah satu temannya yang tinggal di Amerika sebagai seorang pastor bernama Imari. Imari memiliki pengetahuan mendalam seputar ilmu gaib dan kerap kali terlibat dalam upaya melawan kekuatan jahat. Sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Sarah, Felix langsung membawa Imari menuju kediaman Tin. Sesampai di sana, Imari seketika bisa merasakan hawa jahat yang berada di sekitar rumah tersebut. Felix, this property has been cursed. I expected it, but I didn't know. Mereka mengetuk pintu tapi ternyata tidak ada seorang pun di rumah dikarenakan Tin lagi mengantar putrinya ke sekolah. Menyadari bahwa mereka tidak bisa sembarangan memasuki rumah tanpa izin, Felix mengambil inisiatif lain. Felix mengambil langkah untuk menjelajahi hutan yang berada di dekat rumah Tin, merasa yakin penglihatannya selama ini mengantuinya berasal dari tempat itu. Ketika menelusuri hutan, pandangan Felix tertuju pada foto Sarah yang tertancap pada sebuah pohon besar, seolah-olah dipasang dengan tujuan tertentu. Merasa ini adalah bukti nyata yang bisa ia tunjukkan pada Roy, Felix pun melapor pada Roy terkait penemuan foto Sarah yang tertancap pada salah satu pohon. Roy yang mendengar laporan Felix, segera pergi menemui Felix dan Imari. Mereka mulai berkeliling di tengah hutan yang lebat, berjuang keras menemukan kembali foto Sarah yang Felix temukan sebelumnya. Luasnya hutan membuat pencarian terasa semakin sulit. Felix kebingungan dan berusaha mengingat kembali lokasi di mana ia menemukan foto tersebut. Setelah sekian lama berkeliling, akhirnya mereka menemukan foto Sarah. Namun Felix menyadari foto yang dia lihat saat ini berbeda dengan sebelumnya. Imari dengan kepekaannya terhadap hal-hal supernatural merasakan energi negatif yang kuat di sekitarnya. Imari memberitahu Roy dan Felix bahwa ada seseorang yang dengan sengaja menggunakan ilmu sihir untuk menyerang Sarah dan mengganggu kehidupannya. Mereka harus bertindak cepat untuk mengungkap siapa dalang di balik sihir ini dan menghentikan ritual gelap yang sedang berlangsung. Menyadari pentingnya menemukan lebih banyak petunjuk, mereka memilih untuk berpencar agar pencarian bisa lebih cepat. Felix dan Roy akan menelusuri bagian hutannya lebih dalam, sementara Imari akan menelusuri area lain sendirian, mengandalkan kemampuan spiritualnya untuk mendeteksi energi jahat yang mungkin tersembunyi di dalam hutan. Setelah sekian lama berkeliling, Felix dan Roy menemukan rumah pohon yang cukup besar. Mereka memutuskan untuk memeriksa bagian dalam rumah pohon itu. Karena pintu masuk terletak di tempat yang sulit dijangkau, Felix menawarkan dirinya untuk menopang Roy agar Roy bisa masuk ke dalamnya. Anything? Begitu masuk, Roy merasakan suasana rumah pohon terasa sangat menakutkan. Lalu Roy melihat sosok yang mengenakan jubah hitam. Identify yourself. Slowly. Ia awalnya ragu-ragu untuk mendekati sosok itu sebelum akhirnya ia memberanikan diri untuk mendekat dan membuka penutup kepala sosok berjubah hitam tersebut. Namun apa yang dilihatnya di balik penutup kepala itu benar-benar di luar dugaan. Sosok itu ternyata bukanlah manusia, melainkan hanya tengkorak manusia yang telah diberi mantra sihir.
Setelah terkena mantra sihir, Roy seketika terdiam sejenak dan mendadak keluar darah dari dalam mulutnya. Dalam keadaan tak berdaya dan lemah, Roy berusaha keluar dari tempat itu. Setelah berhasil keluar dari rumah pohon, Phyllis melihat darah yang terus keluar dari mulut dan mata Roy. Inilah penglihatan yang sempat dilihat oleh Phyllis di mana Roy berada dalam bahaya. Tak jauh dari tempat mereka, Phyllis mendengar adanya suara-suara misterius. Ketika ditelusuri, ternyata suara itu berasal dari sekelompok orang yang sedang berkumpul mengelilingi api unggun. Salah satu dari mereka yang mengenakan topeng dan jubah hitam terdengar membaca mantra-mantra aneh. Tanpa diduga, orang-orang tersebut menyadari kehadiran Felix. Dengan cepat mereka mengejar Felix dan tidak membiarkannya pergi begitu saja. Felix yang panik berlari secepat mungkin untuk bisa kembali ke tempat Roy terbaring. Beruntungnya Roy yang masih memiliki tenaga berhasil menyelamatkan Felix dengan menembak mereka semua menggunakan pistol yang dia bawa. Felix yang penasaran dengan siapa yang berada di balik topeng berjubah hitam mulai membuka topengnya. Ternyata di balik topeng itu adalah seorang wanita bernama Christina. Felix bertanya apa tujuan Christina melakukan ritual seperti itu. Lalu Christina berbicara jujur menjelaskan bahwa dirinya sangat rindu dengan ibunya yang baru saja meninggal dunia. Ibunya adalah salah satu orang yang dia miliki di dunia ini, dan setelah kepergiannya membuat Christina merasa kesepian. Dalam keadaan bersedih, tiba-tiba muncul sosok makhluk berakar pohon yang menghasut Christina bahwa sosok tersebut bisa mengabulkan semua permintaan Christina, termasuk bertemu dengan ibunya lagi. Tetapi terdapat beberapa syarat yang harus Christina patuhi sebelum permintaannya dikabulkan, yaitu dengan memberinya tumbal sebagai makanan. Mendengar permintaan itu, Christina pun akan melakukan apa saja demi bisa bertemu dengan ibunya lagi. Christina mulai menumbalkan anjing peliharaannya sendiri sebagai permulaan awal. Lalu Christina diminta menumbalkan orang-orang di sekitarnya. Dengan mantra sihir yang ia pelajari, memudahkan Christina dalam mencari tumbal untuk makhluk berakar pohon. Ia juga sengaja memberikan sihir ke Sarah agar Sarah dapat membantunya memenuhi permintaan makhluk berakar pohon. Dan terbukti dengan sihir tersebut, Sarah tidak menyadari dia telah membunuh seorang mekanik sebagai makanan untuk makhluk berakar pohon. Tapi tanpa diduga oleh Christina, dengan memberikan sosok itu tumbal secara terus-menerus, membuat sosok itu bertambah kuat. Setelah memberikan penjelasan itu, Christina mulai terkulai lemah akibat luka tembakan. Tak lama kemudian, Christina pun meninggal di tempat. Tanpa membuang waktu, Felix bergegas membawa Roy kembali ke rumah. Sementara Imari diminta untuk menetralkan mantra sihir yang ada di tubuh Roy. Merasa penasaran dengan makhluk berakar pohon yang disebutkan oleh Christina, Felix mulai membaca semua dokumen investigasi terkait kematian Amanda yang disimpan di ruang kerja Roy. Terkuaklah fakta yang mengejutkan bahwa ternyata proyek besar yang diawasi oleh Amanda sewaktu berada di Filipina telah membebaskan iblis jahat. Proyek ini melibatkan penebangan hutan secara masif dengan tujuan membuka lahan baru. Namun tanpa disadari oleh pihak proyek, pohon-pohon yang mereka tebang bukan sekedar pohon biasa. Salah satu pohon besar yang ditebang ternyata menjadi tempat bernaung bagi iblis jahat yang telah tertidur selama berabad-abad. Iblis ini atau makhluk berakar pohon ini dikenal dalam kepercayaan setempat sebagai Batibat. Penebangan pohon itu membuat iblis Batibat terbebas dari kurungannya dan makhluk tersebut menjadi sangat marah. Setelah terbebas dari kurungan, iblis Batibat mulai memburu mereka yang bertanggung jawab atas kehancuran tempat tinggalnya. Dalam hal ini Amanda adalah salah satu tokoh kunci dalam proyek tersebut. Meskipun Amanda mungkin tidak menyadari apa yang dia lakukan, iblis Batibat tetap mengincarnya sebagai target utama. Batibat dengan mengerahkan seluruh kekuatannya telah mengikuti Amanda sejak ia masih berada di Filipina. Namun Amanda tidak pernah bisa menyadari bahaya yang mengintainya hingga Amanda terlambat menyadarinya. Felix mulai menyadari bahwa bahaya dari iblis Batibat tidak hanya berakhir dengan kematian Amanda. Iblis Batibat yang masih dipenuhi dendam tampaknya telah mengalihkan perhatiannya ke Sarah, menjadikannya target selanjutnya. Felix menduga iblis Batibat tidak hanya ingin menghantui Sarah, tetapi berencana mengambil alih tubuhnya untuk dijadikan wadah baru bagi kekuatan jahatnya. Menyadari Sarah dalam bahaya, Felix dan Imari harus berpacu dengan waktu untuk bisa menyelamatkan Sarah dari iblis Batibat. Mereka tahu satu-satunya cara untuk menghentikan Batibat adalah dengan menyegel kembali iblis itu ke dalam pohon yang merupakan tempat tinggalnya.
pohon besar di tengah hutan dekat rumah Sarah mungkin adalah jawabannya. Mereka pun bergegas ke rumah Sarah sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Ten yang baru saja ingin berangkat membeli sejumlah makanan malah mendengar suara teriakan Sarah yang tubuhnya mulai diambil alih oleh iblis Batibat. Beruntungnya Felix dan Imari datang tepat pada waktunya dan mereka mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyegel iblis Batibat. Pertama-tama mereka mencari pohon besar yang cocok untuk menyegel iblis Batibat. Remain undisturbed. And we're going to need a vessel for the spirit. Setelah menemukan pohon yang cocok, Felix langsung menggambar simbol-simbol khusus yang nantinya digunakan untuk menyegel iblis tersebut ke dalamnya. Sementara Imari mempersiapkan beberapa lilin dan air suci guna melawan iblis Batibat yang kini merasuki tubuh Sarah. Setelah semua persiapan selesai, Felix, Imari, dan Ten memasuki kamar Sarah dan di sana mereka terkejut melihat perubahan mengerikan dari Sarah. Snares of the devil. Sarah. Christ hears. Ten yang tidak pernah mempercayai hal-hal mistis sebelumnya terkejut dan panik melihat kondisi putrinya. Iblis itu dapat dengan mudah melukai Ten hanya dalam sekali tatapan. Oh my God. I'm fine. Help my daughter. Iblis itu tidak hanya membuat Ten tak berdaya, tetapi juga dengan mudah melukai mata salah seorang wanita yang merupakan asisten Imari dalam membantunya mengusir iblis Batibat. This demon out of your servant Sarah. Imari yang menyadari iblis Batibat jauh lebih kuat dari perkiraan, segera meminta Felix untuk membawa Ten dan wanita itu keluar dari rumah sebelum situasi semakin memburuk. Imari akan menghadapi iblis itu sendirian saja. Bukannya menuruti permintaan Imari, Felix malah meminta Ten untuk membawa wanita itu pergi. Sementara dirinya akan membantu Imari dalam menghadapi iblis Batibat. Lalu tiba-tiba saja pintu kamar Sarah mendadak terkunci, sehingga Felix tidak bisa membantu Imari yang saat itu dalam kesulitan menghadapi iblis Batibat. I command. Di dalam kamar, Imari berusaha untuk tetap tenang dalam menghadapi iblis Batibat. Akan tetapi karena kekuatan iblis itu yang jauh lebih besar akibat diberi makan secara terus-menerus oleh Christina, membuat Imari kewalahan dalam menghadapinya. Iblis itu pun berhasil membuat Imari tak berdaya. Sementara itu di luar kamar, Felix berjuang keras untuk memasuki kamar demi bisa membantu Imari. Usaha demi usaha dilakukan untuk membuka pintu yang terkunci, hingga akhirnya ia berhasil menerobos masuk. Namun saat masuk semuanya sudah terlambat. Felix malah melihat Imari yang sedang dalam pengaruh iblis Batibat. Selain itu, iblis Batibat juga merubah wujudnya menjadi Amanda. Iblis yang menyamar menjadi Amanda mencoba merayu Felix agar pikiran Felix menjadi lemah. Beruntungnya, Felix menyadari bahwa ini hanyalah tipuan belaka untuk mempermainkan pikiran Felix. Dengan sekuat tenaga, Felix mulai melafalkan doa yang telah ia pelajari untuk menyegel iblis tersebut ke dalam pohon besar yang telah ia tandai sebelumnya dengan simbol-simbol khusus. Dengan setiap kalimat yang terucap, simbol-simbol yang telah ia gambar di pohon besar mulai bersinar. Perlahan-lahan energi Batibat mulai tersedot keluar dari tubuh Sarah dan tertarik menuju pohon tersebut. Iblis itu berusaha melawan tetapi semua itu percuma saja dilakukan. Dan singkat cerita saja, Felix berhasil menyegel iblis tersebut ke dalam pohon. You are no longer welcome. And may the trembling that affects this human you to return to the designated vessel I have prepared. Setelah kejadian itu, kondisi Sarah dan Imari kembali seperti sedia kala dan sudah tidak terpengaruh oleh iblis tersebut. Sementara Ten yang sebelumnya dilanda ketakutan dan kebingungan kembali ke rumah dengan melihat Sarah dalam keadaan baik-baik saja. Ia merasa lega berterima kasih kepada Felix dan Imari atas bantuan mereka yang telah menyelamatkan Sarah dengan mengusir iblis yang telah menghantui keluarganya. Sebelum Felix kembali ke negara asalnya, ia memutuskan untuk mengunjungi pohon besar di mana Batibat kini tersegel. Ia menyadari bahwa meskipun iblis itu telah tersegel, ancaman masih bisa datang kapan saja. Pohon tersebut adalah kunci dan selama pohon itu tetap berdiri, Batibat akan tetap tersegel dan tidak akan pernah terbebas. Beberapa bulan setelah kejadian itu, sebuah proyek besar telah direncanakan oleh perusahaan konstruksi untuk membuka lahan di hutan dekat rumah Sarah. Proyek tersebut akan melibatkan penebangan pohon secara besar-besaran demi pembangunan fasilitas baru yang direncanakan di area tersebut.
Tanpa mereka sadari, salah satu pohon yang akan ditebang adalah pohon yang menjadi tempat segel iblis Batibat. Dengan ditebangnya pohon tersebut, segel pada iblis itu akan rusak dan iblis Batibat akan terbebas lagi. Teror Batibat akan datang kembali, mengincar nyawa orang-orang yang bertanggung jawab atas penebangan tersebut, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.